Shalom jemaat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai kita semua. Kita sangat mengucap syukur kepada Tuhan karena kita tetap diberi kesempatan untuk beribadah bersama walaupun secara online pada hari ini. Dan kita percaya bahwa Tuhan ada dan yang telah memimpin kita sepanjang minggu ini. Kita terus berdoa pada hari ini, setiap kita akan diberkati, dibangunkan, dan terus diberi kekuatan dalam persekutuan kita bersama dengan Tuhan pada pagi ini. Mari kita mempersiapkan hati kita datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur kita, dengan beban yang ada di dalam hati kita menghadap Tuhan dan berdoa. Saya akan memimpin kita di dalam doa. Tuhan adalah Bapa kami dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur ya Tuhan karena Engkau Allah yang begitu baik buat kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang Engkau beri buat kami pada pagi ini ya Tuhan untuk beribadah kepadamu ya Bapa. Dan kami mengucap syukur ya Tuhan untuk waktu yang Engkau beri, persekutuan yang Engkau beri buat kami pada pagi ini. Dan kami serahkan ya Tuhan setiap pribadi kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Tuhan Engkau urapi kami ya Bapa. Tuhan Engkau bungkusi kami dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Biarlah hati dan fokus kami ya Bapa hanya kepada Engkau pada pagi ini ya Tuhan. Dan kami juga terus berdoa ya Tuhan, keluarga-keluarga yang sedang beribadah pada pagi ini, Tuhanlah yang bertakhta di atas seluruh persekutuan dimanapun umat-Mu berada pada pagi ini ya Tuhan. Dan tidak lupa ya Tuhan, kami berdoa bagi keluarga kami, rekan-rekan kami ya Tuhan yang dalam keadaan sakit ya Tuhan. Tuhan Engkau menyertai mereka dimanapun mereka berada. Mohon Tuhan Engkau beri mereka kekuatan, penghiburan ya Tuhan, dan pengharapan yang ada di dalam Engkau ya Bapa. Engkau mampukan mereka ya Tuhan untuk melihat kasih-Mu dalam seluruh proses ini ya Tuhan. Dan juga keluarga kami yang dalam keadaan lemah ya Bapa dan tidak berkemampuan ya Tuhan, yang dalam kedukaan ya Tuhan. Tuhan Engkau menyertai setiap pribadi ya Bapa, memberi penghiburan ya Tuhan, memberi kekuatan ya Bapa, kemampuan bagi setiap ya Tuhan untuk menyeru nama-Mu pada saat ini ya Bapa. Biarlah ya Tuhan Engkau yang ditemukan ya Bapa di dalam persekutuan pada pagi ini ya Tuhan. Dan kami mengucap syukur ya Bapa, dan biarlah ya Tuhan puji sembah yang akan dinaikkan pada pagi ini berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan, dan firman-Mu ya Bapa yang akan memimpin setiap pribadi ya Tuhan, yang akan mengisi kekosongan dalam hati kami ya Tuhan, yang akan memberi kami kekuatan, memberi kami penghiburan dan pengharapan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk persekutuan kami pada pagi ini. Kami mengucap syukur atas semuanya ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus, dalam nama Tuhan Yesus mengucap syukur dan berdoa. Amin. Haleluya. Tetaplah setia berjalan dalam kebenaran. Jangan takut, jangan gentar. Tuhan pasti menuntun. Amin. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangan-Nya sejahtera. Pegangnya kunci kota Allahku, negeri perjanjian mulia. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal.
Aku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin, ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin, ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang bakal. Dalam kerinduan memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada, dan ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada, dan ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah
Tuhan telah menulis cerita hidup kita. Karena hanya Dia yang tahu. Mungkin pada saat ini hidup kita tidak berlaku seperti yang kita inginkan. Kita diuji dengan pandemik yang melanda dunia, kehilangan sumber pendapatan, ada yang sakit. Tapi percayalah, Tuhan akan buka jalan. He is our way maker. He is our miracle worker. That is our God. That is our God. Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Dia Allah yang setia. Dia Allah yang mendengar. Allah yang menyembuhkan. Let us sing this song, knowing the character of our God, knowing who our God is, knowing the God that we worship. We declare who our God is with everything we have today in Jesus' name. Let us sing this together. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Forever, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Waymaker. That is who you are. That is who you are.
see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Forever, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. That is who you are. Lift your voice for the Lord. He is the King of Kings, the Lord of Lords. He never changed. He never failed. That is who our God is. Worship Him. Worship Him. Sing to the Lord. You are Lord. You are Lord. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Forever, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Amen. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are, Lord. Jemaat yang kami kasihi di dalam Tuhan, sekali lagi kita bertemu di dalam ibadah online ini untuk keadaan waktu ini. Dengan sebab itu sebelum kita meneruskan mempelajari firman Allah, mari kita berdoa bersama. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur kepadamu. Oleh karena anugerah Tuhan kami berada di sini pada hari ini untuk sekali lagi bertemu di dalam ruangan mendengar firman Tuhan. Kami serahkan waktu ini kepadamu, mari Tuhan membuka mata hati kami. Setiap kami yang mendengar firman Tuhan hari ini akan menemui kebenaran firman Allah yang tidak berubah. Kami datang kepadamu mengangkatkan waktu ini dari awal pemberitaan firman-Mu hingga akhir. Tuhan menolong kami bersama. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi, daripada pihak gereja mau sampaikan pesan
untuk mematuhi peraturan apa yang telah Tuhan beri kepada pemerintah kita. Bersama untuk mengekang tularan COVID-19 ini. Dengan demikian, selain kita berusaha, mari kita mendengar firman Tuhan. Saya akan membawa kita dengan satu tema pada hari ini. Apakah yang sangat penting bagi hidupmu di dunia ini? Apakah yang sangat penting bagi hidupmu di dunia ini? Dalam kehidupan ini, banyak orang mengatakan bahwa yang sangat penting bagi kehidupan ini adalah, dia katakan makanan dan minuman adalah perkara pertama dan penting dalam kehidupan ini. Yang seterusnya, memiliki kekayaan, harta, uang, rumah, tanah dan lain sebagainya, itu perkara penting, kata dunia ini. Asal saja ada kesehatan yang cukup baik, itu sangat penting. Ada kedamaian, aman, tentram dalam kehidupan di dunia ini sangat penting, kata orang dalam dunia ini. Namun sebenarnya semua yang difikirkan oleh manusia adalah perkara yang sementara saja di dunia ini. Perkara yang sangat penting dalam kehidupan ini sesuai dengan firman Tuhan. Alkitab berkata ada 4 perkara penting dalam kehidupan kita di dunia ini. Saya akan jelaskan satu persatu 4 perkara ini. Yang pertama adalah percaya dan menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamat adalah hal yang penting sesuai dengan firman Tuhan. Percaya dan menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamatmu. Dalam Yohanes menyebut di sini percaya. Yohanes 3 ayat 15 sampai 16 mengatakan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya, yaitu Tuhan Yesus sendiri, ke dalam dunia ini, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Percaya itu penting. Percaya dan menerima Tuhan perkara pertama penting dalam kehidupan Anda dan saya. Percaya kepada Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kita. Percakapan ini adalah percakapan antara Yesus dengan Nikodemus, seorang pemimpin agama yang menganut agama, seorang pemimpin yang diharap namun belum memiliki perubahan hidup sesungguhnya dalam dirinya. Dengan sebab itu, ayat ini mengatakan kepada kita betapa pentingnya percaya dan menerima. Sebab kalau seorang percaya kepada Yesus Anak Allah yang telah diberi kepada kita di dunia ini, dikatakan dia tidak akan binasa bersama dunia ini, tetapi dia beroleh hidup yang kekal. Tetapi yang tidak percaya akan binasa, sebab dia tidak percaya kepada Yesus Anak Tunggal Allah. Saudara yang kami kasihi, percaya itu merupakan kunci keselamatan untuk hidup ini. Perkara seterusnya kita lihat adalah menerima, bukan setakat percaya saja, tetapi memiliki Yesus dalam hati ini. Dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 12 hingga 13 mengatakan, barang siapa memiliki anak, maksudnya barang siapa memiliki Yesus dalam dirinya, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki Yesus dalam dirinya, ia tidak memiliki hidup.
Ayat 13 mengatakan, semuanya itu dituliskan kepada kamu supaya setiap orang yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa dia sudah memiliki hidup kekal dalam dirinya. Saudara jemaat yang kami kasihi, orang yang memiliki Tuhan Yesus dalam hidupnya sudah atau telah memiliki hidup yang kekal dalam dirinya. Betapa pentingnya percaya dan menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Walau apapun keadaan, bukan seperti seorang pemimpin atau orang Kristen saja, tetapi belum memiliki sungguh-sungguh Yesus jadi Juru Selamatnya. Kami tidak mau jika ada di antara jemaat Tuhan yang namanya percaya kepada Tuhan atau namanya Kristen, tetapi belum memiliki kehidupan kekal dalam dirinya. Betapa sedihnya. Yesus berkata kepada Nikodemus, katanya, kalau seorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak akan melihat kerajaan Allah. Dan seterusnya dia katakan, kalau seorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak dapat masuk kerajaan Allah. Masuk kerajaan Allah, apalagi dua susunan kata ini, tidak dapat melihat kerajaan Allah, lalu tidak dapat masuk kerajaan Allah. Lalu dalam ayat Yohanes 3 tadi dia katakan, percaya dan menerima itu sangat penting. Perkara yang kedua yang sangat penting dalam kehidupan kita di dunia ini adalah bertobatlah dari dosamu. Bertobat dari dosa, ada dua jenis pertobatan. Sebenarnya ada dalam Alkitab pertobatan yang salah. Menurut Matius 27 ayat 3 sampai 5. Ayat ini menceritakan tentang seorang yang bernama Yudas Iskariot, salah seorang murid Yesus. Ayat ini berkata, pada waktu Yudas yang menyerahkan Yesus melihat bahwa Yesus telah dijatuhkan hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengambil uang yang 30 perak yang diberi oleh imam kepadanya. Sekarang mau kembalikan uang itu kepada tua-tua. Ayat 27 ayat 4 mengatakan dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Ayat 5 mengatakan Matius 27. Maka ia pun melemparkan uang perak ke dalam bait suci. Lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Pertobatan yang salah. Yudas Iskariot, salah seorang murid ini setelah dia sadar, sekarang ini dia sadar dia bersalah, menyesal karena sudah bersalah. Tetapi dia bertindak bunuh diri sebagai jalan penyelesaiannya. Ini pertobatan yang sungguh. Banyak orang yang menyesal dalam kehidupannya karena bersalah. Dia sadar kesalahannya, dia menyesal, tetapi bertindak membunuh diri. Itu bukan pertobatan yang benar. Atau dia menyesal tetapi tidak bertindak keluar ikut jalan benar. Namun dalam Alkitab kita melihat ada pertobatan yang sungguh. Lukas 15 ayat 11 hingga 32, suatu bacaan tentang anak yang hilang kembali. Anak yang hilang kembali. Bagian ayat ini mengatakan kepada kita, ada dua orang beradik, yang bungsu yang kecil ini meminta awal dia punya bagian harta daripada bapak mereka. Ayat firman Tuhan tidak menceritakan mereka ada ibu, tetapi di sini hanya bapak. Minta membagi harta yang sebagai warisannya. Menurut budaya orang Yahudi, suatu perbuatan yang tidak baik.
Selagi orang tua mereka hidup tidak boleh membuat kerja ini, tetapi suatu tindakan yang tidak baik telah dilakukan oleh anak ini. Setelah dibagi dua, sekarang ini dia membawa bagiannya sesuka hati, pesta pora, sehingga sekarang habislah seluruh bagiannya. Firman Tuhan itu membawa kepada kita, dia melarat, sekarang dia mau minta kerja dengan seorang majikan. Majikan itu menyuruh dia menjaga babi, tetapi tidak menjaminkan makanannya. Sekarang dia rasa lapar, melihat ampas-ampas yang dibagi kepada babi itu, dia mau mengisi perutnya karena sangat melarat. Lalu sekarang timbullah kesadaran. Dia sadar waktu dia sudah kesulitan hidupnya. Dia sadar akan kesalahannya karena keluar dan berfoya dengan harta. Sekarang dia sangat menyesal akan kesalahannya. Lalu dia mengambil keputusan untuk kembali mohon pengampunan dari bapaknya. Berbeda dengan Yudas Iskariot. Yudas Iskariot menyesal tetapi tidak mengambil keputusan untuk kembali jalan benar. Tetapi dia memilih jalan yang salah. Anak yang hilang ini sesudah mengambil keputusan, sekarang dia bertindak keluar dari tempat bersalah kembali kepada bapaknya. Jemaat Tuhan yang kami kasihi, pertobatan itu meliputi satu, sadar, yang kedua menyesal, yang ketiga mengambil keputusan bertindak, yang keempat bertindak keluar meninggalkan tempat bersalah, sekarang kembali kepada jalan benar. Alkitab berkata dengan tegas tentang pertobatan. Pertobatan ini sangat penting dalam kehidupan ini. Waktu Yohanes Pembaptis mulai memberitakan firman Tuhan, dia memberitakan tentang bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Markus 1 ayat 4 menjelaskan Yohanes Pembaptis mulai memberitakan suatu kabar, yaitu bertobat dari dosa, maka Allah akan mengampuni kamu. Penting sekali pertobatan ini untuk hidup ini. Bertobat, beri diri dibaptis, maka Allah akan mengampuni dosamu. Apabila rasul-rasul itu memberitakan firman Tuhan, seorang bernama Rasul Petrus berkhotbah dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 38. Waktu orang banyak mendengar, mereka bertanya, apa yang patut kami perbuat supaya selamat? Petrus berkata, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Bertobat itu satu penekanan yang dibawa oleh Rasul Petrus waktu dia berkhotbah terhadap 3.000 orang yang dibaptis pada hari itu. Bertobat dan memberi diri dibaptis merupakan kunci pengampunan dalam pemberitaan Petrus. Apabila kita maju kepada Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 19, dia lanjutkan lagi, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Kunci pengampunan dosa itu merupakan pertobatan. Bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Jemaat yang kami kasihi, apa yang sangat penting bagi hidup di dunia ini adalah selain daripada percaya dan menerima Yesus, sekarang bertobat dan terpisah dari dosa. Yang perkara yang ketiga, yang sangat penting dalam kehidupan ini, perkara ketiga adalah hiduplah suci di hadapan Allah selama hidupmu di bumi ini. Hiduplah suci di hadapan Allah selama engkau hidup di bumi ini. Hidup suci itu dikatakan dalam Alkitab 1 Petrus pasal 1 ayat 5. Dia katakan, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia
yang memanggil kamu adalah kudus. Tuhan yang memanggil kita adalah suci. Setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus dituntut untuk menjadi kudus dalam seluruh kehidupan. Sama seperti apa yang disebut dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 17. Dalam ucapan yang diberi oleh Paulus mengatakan, sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka, orang berdosa ya, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka Allah akan menerima kamu. Hidup kudus ini adalah terpisah daripada kehidupan yang najis, maka Allah akan menerima kita. Ayat firman Tuhan, harus kudus karena Tuhan yang panggil kita kudus. Memisahkan diri dari yang najis, Allah akan menerima kita. Perkara sangat penting. Dalam Ibrani pasal 12 ayat 14, satu ayat yang sangat penting dan perlu diperhatikan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ayat ini merupakan satu patokan penting. Kalau tidak ada kekudusan, kita ini tidak akan dapat melihat Allah. Saudara Bapak Ibu sekalian, dalam terjemahan lain, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kalau tidak ada kekudusan dalam kehidupan ini, maka tidak ada bagian kita dalam kerajaan sorga. Saudara, betapa ngerinya dalam kehidupan ini kalau tidak hidup suci di hadapan Tuhan selama kita berada dalam dunia ini. Untuk seterusnya kita lihat lagi. Perkara yang keempat yang sangat penting dalam kehidupan kita di dunia ini adalah siap sedialah untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali menghukum dunia ini. Bersedia, siap sedialah tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali turun ke dunia ini untuk menghukum dunia ini. Mari kita lihat. Kenapa kita perlu siap sedia? Ayat firman Tuhan mengatakan di sini, kedatangan Yesus kedua kali disebut seperti pencuri yang tidak beritahu waktu dan bila dia datang untuk mencuri. Kedatangan Tuhan itu seperti itu. Kristus yang sudah naik ke surga akan datang kembali bila masa saja. Ayat firman Tuhan mengatakan 1 Tesalonika 5 ayat 2 dan 4, hari Tuhan datang seperti pencuri. Ayat itu membawa kita kepada perkara yang tidak diketahui. Wahyu 3 juga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu waktunya. Lalu Wahyu 16 ayat 15, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah orang yang memperhatikan pakaiannya supaya tidak kedapatan telanjang. Ayat ini mempunyai suatu kalimat penting yang memakai kiasan tentang seorang perhatikan pakaian. Pakaian maksudnya adalah gaya hidup kita di dunia ini bersedia setiap waktu. Kalau kita bersiap sedia memakai pakaian kita, apabila dia datang kita keluar dan memang langsung memiliki persiapan yang sungguh. Menunjukkan kepada kita kalau kehidupan kita tidak memiliki persiapan rohani, maka kita diumpamakan seperti seorang yang telanjang keluar dan tidak ada persiapan. Betapa malunya kita. Kedatangan Tuhan itu tidak seorang pun tahu. Firman Tuhan berkata, hanya Bapa yang tahu. Setiap orang yang percaya dalam dunia ini, yang hidup di dunia ini, harus siap sedia. Penting sekali.
kedatangan Tuhan itu seperti pencuri. Yang seterusnya, siap sedia seperti dalam firman Tuhan, ada 5 gadis yang bijaksana yang sedang menunggu pengantin datang. Kalau kita baca dalam Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13, diumpamakan dengan kerajaan surga itu, kedatangan Tuhan itu seperti seorang pengantin yang berkawin. Semua orang menunggu di suatu tempat. Mereka menunggu, tetapi kedatangan pengantin lelaki itu lambat sekali. Firman Tuhan mengatakan, ada 10 gadis, 5 bijaksana, 5 yang kurang berakal sesuai dengan terjemahan yang saya ada. Dengan kata kasar dalam terjemahan yang dulu, 5 yang bijaksana, 5 yang bodoh. Oleh karena kedatangan pengantin itu sangat lambat, maka mengantuklah semua mereka. Yang bijaksana ini sudah siapkan minyak mereka. Selain yang ada dalam pelita, mereka persiapkan minyak dalam bekas. Yang bodoh dikatakan tidak memiliki ini. Sudah mereka tertidur, lalu tengah malam ada seruan bahwa pengantin sudah datang. Firman Tuhan mengatakan setiap mereka bergegas untuk memperbetulkan pelita mereka. Tetapi minyak yang bodoh ini sudah kehabisan. Mereka minta bantuan supaya membagi minyak daripada yang bijaksana. Tetapi yang bijaksana mengatakan hanya cukup untuk kami. Ayat ini membawa kepada kita persiapan yang tidak betul dan persiapan yang sungguh betul. Kehidupan Anda dan saya dalam dunia ini penting sekali ada persiapan seperti 5 gadis yang bijaksana. Dalam apapun keadaan kehidupan kita, kita ini penting sekali untuk persiapkan diri kita menghadap Tuhan bila masa. Seorang teman saya, dia agak muda dari saya. Dalam kehidupannya memang dia pikir dia masih akan ada waktu panjang lagi. Tetapi waktu kami dalam umur yang sebaya, tiba-tiba dia dipanggil Tuhan dalam satu kemalangan. Saya terfikir bahwa kehidupan ini rupanya tiba-tiba dalam suatu keadaan yang tidak dapat kita sangka-sangka. Yang saya percaya bahwa kehidupan setiap orang anggota jemaat yang sudah memiliki iman kepada Yesus, siap sedialah untuk kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan kepada kita dalam bentuk apa saja. Ada dengan perorangan atau persendirian kepada kita. Ada juga hari Tuhan nanti di suatu saat semua kita datang di hadapan Tuhan. Saudara, Bapak Ibu sekalian, saya mau membawa kita melihat satu ayat firman Tuhan. 2 Petrus pasal 3 ayat 11 sampai 12 menjelaskan kepada kita. Dalam bagian itu menjelaskan kedatangan Tuhan yang kedua kali akan menghukum dunia ini, akan hancur oleh api, lautan api. Jadi ayat 2 Petrus 3 ayat 11 hingga 12 mengatakan, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur sedemikian, betapa penting, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepatkan kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyala api. Betapa pentingnya saya dan Anda persiapkan hidup ini harus hidup suci. Saya dan Anda akan memiliki suatu pegangan hidup suci di hadapan Tuhan sebelum waktunya. Jemaat yang kami kasihi, dunia ini akan hancur
betapa pentingnya kita hidup suci sesuai tuntutan firman Allah. Saya akan simpulkan di sini. Percaya dan menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamat adalah perkara penting bagi kehidupan saya dan Anda selama kita di dunia ini. Bertobatlah dari dosa kita, keluar, pisahkan diri dari apa yang najis, datang kepada Allah. Hiduplah dalam kekudusan di hadapan Tuhan selama kita hidup di bumi ini. Dan seterusnya, bersedialah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali untuk menghukum dunia ini. Kesempatan untuk hidup di dunia ini tidak akan terulang. Hanya satu kali, tidak ada putaran kedua. Tetapi kesempatan yang ada, mari ingat 4 perkara penting. Percaya dan menerima Yesus menjadi juru selamat, bertobat dari dosa, hidup suci di hadapan Allah, siap untuk Tuhan datang kedua kali. Jemaat yang kami kasih, mari jangan sampai seorang ketinggalan dan tidak memiliki 4 perkara penting dalam hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Oleh karena anugerah Tuhan kami berada di sini. Apalagi yang masih kurang dalam hidup ini. Tuhan, kami bentang 4 perkara penting. Kemungkinan kami adalah orang yang namanya percaya, tetapi belum memiliki pengetahuan 4 perkara penting ini. Tuhan, tolong kami untuk persiapkan hidup kami di hadapan-Mu. Tuhan akan menolong dimanapun umat Tuhan berada hari ini. Di tempat masing-masing, walaupun kami tidak dapat bersama dalam satu tempat, tetapi Tuhan menolong kami. Kuatkan semangat iman kami untuk siap sedia Tuhan datang kembali ke dunia ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, biarlah Tuhan menyertai kita semua.